dzurriyyati wa qurrati wa ibadi ajmain. Wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasiqatu birrizqi. Wasiqatu dan berpegang teguh, ayil iktimadu artinya berpegang teguh birrizqi atas ketetapan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adapun sikoh birrizqi artinya itu jangan ragu-ragu masalah hidup. Tidak boleh khawatir, tidak boleh sedih, tidak boleh susah dalam memikirkan masalah rezeki. Wa adapun sikoh birrizqi itu segala sesuatu sako yang sudah menyiapkan kepada siapa Allah ilal hayawani kepada semua makhluk atau yang sesuatu yang hidup. Nah, ngapa kok manusia juga disebut hayawan? Karena manusia itu termasuk dalam segi hukumnya yaitu hayawanun natek. Dia itu hewan tapi yang bisa ngomong. Itu namanya hayawanun natek. Manusia itu ya hayawan juga. Nah, sifatnya hampir sama, cuman ada bedanya, ada akal. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya dalam hukumnya, apalagi dalam ilmu mantek, ilmu balaghah, nah, itu manusia itu disebut namanya hayawanun natek, hayawan yang bisa berbicara, berinteraksi, berakal. Fangtafa'a maka menjadikan bermanfaat bihi dengan rizki tersebut bil fi'li dengan perbuatan. Fasamila maka memuat apa al-ma'kulu segala sesuatu yang dimakan wa ghairuhu dan selain itu. Mimma dari segala sesuatu ingtafa'a yang bermanfaat apa ma bihi dengan rizki tersebut. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semua kebutuhannya itu sebelum istilahnya itu kita tuh dilahirkan, kita ditakdirkan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau diadakan oleh Allah itu sudah disiapkan dari sebelumnya bahwasanya rezeki kita sampai kita meninggal. Nah, makanya kita tidak boleh khawatir di dalam masalah rezeki. Ya namanya mungkin ada kurang-kurang sedikit lah, itu biasa. Namun kok orang itu sampai tidak mendapatkan rezeki itu tidak mungkin, dikarenakan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Apapun itu yang kita butuhkan, yang menurut Allah kita itu butuh, pasti diberikan, pasti dikasihkan. Namun apapun itu yang kok kehendak kita belum tentu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun itu yang menurut Allah kita tuh butuh itu pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya, bagaimanapun jalannya, walaupun hal-hal yang secara akal itu tidak mungkin di kita, itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afada memberi faedahu kepada keterangan hukum tersebut siapa Abdus Salam. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bidzalika di dalam keterangan masalah wasaqatu birrizqi itu al-wusuku berpegang teguh billahi kepada Allah, warajaun dan juga berharap, waraja'u rizki dan berharap rezeki minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sekali-kali kita menggantungkan segala sesuatu kebutuhan kita itu dengan prasangka kita, dengan tergantung kepada kita atau kepada makhluk. Nah, terkadang kita wah macam ini sawit kok murah, mati aku. Nah, padahal nyatanya ya hidup, dulu belum ada sawit ya pada hidup. Lah ini kok menggantungkan rezeki kok dengan sesuatu yang susah.
wah kalau aku ndak motong, kalau aku ndak kerja makan apa? Lah dulu sebelum bisa kerja apa-apa ya makan terus. Sampai ibaratnya baru bisa nak kerja dikit wae. Terus ibaratnya prai sedikit kerjanya terus bilang wah kalau ndak kerja ndak makan. Lah kaki dibuat macam itu nian sama Allah. Allah itu innallaha ala doni abdi. Allah itu menurut prasangka daripada hambanya. Li'ana ru'yatu rizki, karena penglihatan masalah rizki itu minal kasbi seolah-olah dari kerja. Li'ana ru'yatu rizki, kalau melihat rizki minal kasbi dari pekerjaan itu hakikatun, adapun hakikatnya itu kufrun, dihukumi menjadi kufur. Kita menganggap bahwa rezeki itu kok dari hasil kerja kita, maka itu dianggap kufur, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai lo andaikan kok kerja ya diniati nurut sunnah Nabi, wong Nabi itu ya kerja. Kalau masalah rezekinya siapa tahu nanti kerja ini menjadi asbab rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewong dalam kenyataan kehidupan kita nyata banyak sekali kerja-kerja kita yang itu tidak menimbulkan rezeki. Contoh Pak Janis motong, yo kadang kehujanan, kadang dicuri orang, dan segala macamnya. Sawit lah sawit katanya kan, sawit mahal banyak. Lewong terkadang ya duitnya ndak di kita, paling lewat sebentar terus ke lesing lah, ke bank lah, ke tukang sayur lah, ke toko lah. Lah kenyataannya kan seperti itu. Numpang. Nah, jadi rezeki itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tapi Pak, anak istri saya itu dari saya kerja. Lah rumusnya itu begini. Tulisannya di Lauhul Mahfud, rezeki itu untuk anak istrimu. Nah, tetapi oleh Allah asbab rezeki daripada anak istri itu lewat kita. Jadi kita jangan sok-sokan. Engkau kan ndak aku kasih makan, ndak makan, jangan pernah begitu. Itu rezeki diolah. Cuman kita jangan kesok-sokan terus perasaan kita yang ngasih makan istri kita. Lah dulu belum jadi istri kita sudah makan terus kok. Nah kan begitu. Nah, kasih bapaknya, karena masih lewat bapaknya. Lah itu ya lewat mana wae itu asbab rezeki mungkin dari kita, tapi itu hak dan rezeki dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Afada memberi faidahu kepada keterangan hukum tersebut siapa As-Sahimiyu, Imam As-Sahimi. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rizqa, sesungguhnya rezeki itu lihat luba dianjurkan supaya mencari siapa al-abdu seorang abdi kama gini. Inna rizqa, sesungguhnya rezeki itu lihat luba sebenar-benarnya mencari apa rezeki al-abda kepada hambanya, kepada pemiliknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yatlubu, seperti mengejarhu kepada hamba tersebut apa ajaluhu, ajalnya orang tersebut. Jadi kata Nabi, rezeki itu yang ngejar hamba karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 macam yang sesuatu itu andaikan kok tidak diusahai itu mau nggak mau tetap sampai. Yang pertama ajal, yang kedua rezeki, yang ketiga jodoh, yang keempat bahagia dan celaka. Lah itu orang itu berusaha maupun tidak berusaha, itu yang keempat itu tetap sampai. Nah ya. Namun yang selain itu yang urusannya itu masalah entah nak baik apa tidak, nak bertakwa apa tidak, nak ke surga atau ke neraka, lah itu baru terserah kita. Bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Namun yang masalah rezeki, yang masalah bahagia dan celaka, masalah jodohnya, lah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan pun orang itu tidak mencari, yang 4 hal itu tadi akan mencarinya. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Nabi bahwa rezeki itu akan mencari orang yang menjadi jatah dia. Umpama Kang Kamto jatah rezekinya ini, walaupun Kang Kamto di mana wae itu tetap ngejar.
Ndak usah jauh-jauh, contoh umpama kurma. Kurma tuh yang ada kan di Arab sana. Tetapi mungkin karena itu ada tulisannya namanya Kang Kanto, entah macam mana caranya tuh dia tuh naik kapal terbang sampai ke sana sampai sana. Entah macam mana tuh lho, Pak Lupi itu ya ndak sengaja beli kurma dibawa ke sini. Mana yang tulisannya ada di Kang Kanto ya masuk ke Kanto ngejer. Sales ngejar kan? Iya. Nah, itu gambarannya begitu. Ya. Nah, itu sama dengan ajal ya begitu. Walaupun kita masuk ke dalam lubang jarum, ajal itu tetap ngejar. Nah, itu gambaran seperti itu. Channel semua hal. Nah, itu seperti qala alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Rawahul Baihaqi rawa meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Al Baihaqi, Imam Al Baihaqi. Wa ghairuhu dan selain Imam Al Baihaqi. Wa idhamu nafsi dan juga apa itu nama memburukkan nafsu kita atau melemahkan nafsu kita. Fa in qalat maksudnya tuh menolak nafsu kita. Fa in qalat maka jika berkata apa nafsu laka kepadamu tamta senang-senanglah engkau bihadi sahwati dengan inilah sahwat likai tatawajjah supaya tawajuh atau menghadap siapa engkau kepada tawajuh kepada apa itu namanya nafsu ila taati kepada taat farogo maka akan lega apa alqalbu hati. Nah, jadi nafsu itu selalu ibaratnya sudahlah santai-santai wae. Enggak usah ngaji dulu, santai di rumah. Ini dulu. Anda usah sholat dulu, nanti dulu. Anda usah pokoknya hal-hal yang seperti itu tetap nafsu itu ibaratnya ngajak kita. Nah, karena apa? Yaitu nafsu itu selalu memerintahkan kepada hal yang buruk. Nah, itu supaya kita tuh menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Au qalat atau berkata apa nafsu laka kepadamu irfi sudahlah slow wae ala nafsika atas dirimu fil ibadati di dalam ibadah. Sudahlah ngaji kadang datang kadang tidak ada halilah. Ya gambarnya macam itu, santai-santai wae. Wong dihukum ya idak. Apa-apa ya idak kan gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Salat sekali-kali ndak sholat ndak popo. Nah, nafsu tuh ngajak seperti itu. Tidur wae ndak popo. Lah seperti itu. Itu nafsu. Nah, supaya kita tuh santai-santai atau istilahnya tuh ndak mengikuti masalah ibadah. Litaduma supaya menyesal siapa engkau alaiha atas meninggalkan daripada ibadah. Au aksaro atau banyak minal ibadati dari ibadah litafuzu supaya mendapatkan siapa engkau bidarojati dengan darajat al-ulya yang luhur atau ya ngajilah ya ngurusin masjid lah, ngurusin umat lah, cuman tujuannya supaya mulia dipandang oleh orang itu wah. Nah, itu seperti itu nafsu itu nanti. Lah kalian kira tuh namanya nafsu itu sebelum orang mati itu nafsu tuh tetap menggoda kita. Kalau ndak hati-hati ya repot. Lah makanya lah dikira kalian itu saya ini ndak belajar, saya ini semua masih belajar juga. Ya cuman mungkin belajarnya sudah ndak macam kalian itu belajar wudhu ini itu sudah dulu, ya kan? Nah sekarang ya belajarnya masa-masa seperti itu. Coba kalian raso-raso setiap entah kalian ngomong atau beribadah atau apa pasti ada di dalam hati. Yo ayolah, entah di depan kayak atau adzan kayak atau imam kayak atau ngomong kayak itu pasti nanti ada rasa di hati, ngomonglah yang begini supaya nanti kamu dianggap begini, ayo berbuatlah begini nanti supaya kamu dianggap begini. Lah itulah nafsu namanya. Makanya sangat halusnya harus hati-hati. Itu seperti itu. Au qalat, oh sudah. Au nahu dalika atau sepadannya yang dicontoh-contohkan itu semua tadi. Fa atammahuma fa'at tahau faid hahuma faid maha maka akan menjadi menyesal atau istilahnya tuh rendah biang tang tasibaha jika kok menghitung-hitung siapa engkau
kepada nafsu tersebut ila khiyanatin kepada khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna muradaha, karena maksud nafsu kita tadi, karena maksudnya nafsu yang bujuin kita tadi di dalam hati, ngajak ini ngajak itu ibaratnya bidzalika dengan yang tersirat-sirat di dalam hati itu tadi, itu al-khadi'atu, istilahnya itu menjauhi kepada Allah atau menipu Allah, wal makru dan juga yaitu menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita raso-raso sendiri, harus kita pelajari sendiri, yang memang itu istilahnya itu sangat lama belajarnya untuk kita bisa menyireni itu nafsu apa itu istilahnya itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Wa ada murido anha, dan supaya kita tidak mudah kepencot atau ridho rela atas ajaan daripada nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.